Jangan sampai kata-kata toksik, kata-kata yang menjatuhkan mental, hinaan, olokan-olokan orang, cacian-cacian mereka, ledekan mereka, melemahkan semangat kita untuk memperbaiki diri. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi masa Advent, minggu yang kedua, latihan rohani hari yang ke-16. Luar biasa, tetaplah semangat dalam membangun pertobatan kita. Mintalah rahmat, kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk berani membereskan apa yang belum beres, membersihkan apa yang kotor, membangun kembali dari puing-puing hidup kita yang runtuh karena masalah-masalah dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti kamar kita, rumah kita, teras atau jalan raya, setiap hari harus dibersihkan, disapu, dipel, dilap. Karena apa? Karena kalau tidak pernah dibersihkan, itu akan menumpuk sampah-sampah, mulai dari daun-daun, sampah plastik, sampah yang nggak tahu datangnya dari mana, berantakan, bau, lembab, sehingga tidak enak untuk ditinggali. Demikian juga dengan hati kita, harus setiap hari dibersihkan, dirapikan, ditata, dibangun, sehingga kita memiliki kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita periksa nih, kita belek diri kita lihat kotoran apa yang ada di dalamnya. Kebanyakan sampah-sampah hati yang sering kali kita temukan itu misalnya kemarahan. Kita benci sama orang, kita marah sama orang, kita nggak seneng sama orang. Dendam, kita menunggu waktu yang tepat untuk bisa membalas kejahatan orang yang telah membuat hati kita terluka. Lalu juga iri hati, dengki, dan juga segala macam penyakit-penyakit hati lainnya. Saudara-saudara, itu semua satu persatu setiap hari harus kita bereskan. Harus kita bersihkan, kita buang jauh-jauh, kita olah. Jangan sampai itu semua kita bawa-bawa sampai akhir hidup kita. Nanti hidup Anda jadi bau. Cara pandang Anda jadi ikut-ikutan busuk. Cara Anda merasa jadi ikut-ikutan busuk. Cara Anda berkata-kata, cara Anda ngetik di media sosial juga ikut-ikutan busuk. Percayalah, hidup yang busuk seperti itu jauh sekali dari yang namanya rasa damai, ketenangan, dan sukacita. Orang sulit sekali untuk mencintai kalau hidupnya sudah busuk. Nah, saudara-saudara, izinkan saya dalam video ini untuk memperkenalkan kepada saudara satu tokoh luar biasa dalam Perjanjian Lama. Dia curhatan-curhatan hatinya, pergulatan dia, pengolahan hidupnya yang sungguh tidak mudah, akhirnya dijadikan satu kitab dalam Perjanjian Lama. Saya kasih clue, dia itu bupati di Yehuda. Romo kirain tadi Ayub, ternyata bukan. Ayub bukan bupati di Yehuda. Yang kedua, dia tinggal dulunya bekerja di kerajaan Persia. Dia hidupnya udah enak, jabatannya udah enak, penghasilannya udah lumayan. 3, dia itu pekerja keras. Dia itu betul-betul takut sama Tuhan. Kekuatannya adalah doa. Dia mencoba meyakinkan bangsanya untuk bisa kembali membangun tembok Yerusalem. Udah mulai jelas nih Romo. Kayaknya kok siapa ya? Dia berteman dengan orang yang tepat yang bernama Esra, seorang imam. Maka kalau Esra pasangannya adalah Nehemia. Saudara-saudara, izinkan saya untuk mengangkat kisah Nehemia ini yang belum banyak dikenal oleh banyak orang. Sebab apa? Pergulatan apa yang dilakukan oleh Nehemia, apa yang diperjuangkan sungguh tidak mudah. Dia mengalami pertentangan dalam dirinya, dalam diri orang-orang sebangsanya, belum lagi musuh-musuh bangsanya. Itu satu-satu mau mengacaukan rencananya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadi Nehemia adalah seseorang yang ikut dibuang ke Babel. Lalu pada waktu Raja Persia mengalahkan kerajaan Babel, Nehemia ini dipekerjakan di kerajaan Persia. Makanya tadi saya bilang gajinya sudah oke, jabatan sudah oke, dia disayang sama raja.
maka itu zona nyaman. Tetapi dia dituntun oleh Allah kembali ke Yerusalem. Kamu pimpin bangsamu untuk bisa membangun kembali puing-puing di Yerusalem. Tembok-temboknya sudah hancur, dibakar dan diruntuhkan. Rumah Allah sudah rata dengan tanah. Saudara-saudara, bukan perkara mudah. Ngapain kembali ke Yerusalem? Akan ada kesengsaraan di sana, penderitaan di sana, ada kemiskinan di sana. Tapi saudara-saudara, pribadi satu ini, dia ikuti suara Tuhan. Dia ikut kembali ke Yerusalem membangun bangsanya ini. Tetapi saudara-saudara, bukan perkara mudah. Karena apa? Nehemia harus berhadapan dengan orang-orang sebangsanya yang juga melihat rumah mereka hancur, ladang mereka hancur, sudah direbut oleh orang lain. Maka ada begitu banyak orang menentang rencana Nehemia ini. Antara membangun rumah Allah, tembok Yerusalem, dan juga membangun rumah-rumah mereka. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang kehilangan segala-galanya. Nehemia tidak mudah meyakinkan orang-orang sebangsanya. Ayo kita bangun dulu rumah Tuhan. Kita bangun dulu tembok Yerusalem sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita, kita beribadah kepadanya, sudah pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk membangun semua yang runtuh itu. Sayangnya tidak mudah. Banyak yang memusuhi Nehemia. Untungnya dia bergaul dengan Imam Ezra. Mereka berdua bekerja keras dengan jujur, sepenuh hati, tidak mencari keuntungan. Pada akhirnya bangsa Israel bersepakat, ayo kita bangun tembok Yerusalem tanpa gaji yang memadai. Bayangin saudara-saudara, bukan perkara mudah. Karena tadi senjata Nehemia takut sama Tuhan dan juga doa menjadi andalannya. Pada akhirnya Nehemia berhasil meyakinkan orang-orang sebangsanya bekerja sama, gotong royong, bekerja tanpa diupah untuk membangun tembok Yerusalem. Bukan perkara mudah. Butuh biaya, butuh tenaga, butuh strategi, butuh pemimpin yang bisa membangun itu semua. Saudara-saudara, keberhasilan Nehemia ini pasti membuat para musuh-musuh bangsa Israel meradang ketakutan. Mereka mengira, waduh, bangsa ini yang tadinya hebat di zaman kerajaan Daud, sekarang runtuh. Mereka tepuk tangan. Tetapi kalau mereka berhasil membangun tembok Yerusalem, jangan-jangan nanti mereka hebat lagi. Menjadi ancaman buat mereka. Maka kalau kita baca saudara-saudara, Nehemia bab 4, Nehemia bab 5, Nehemia bab 6, kita akan melihat tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Nehemia yang datang dari bangsa-bangsa sekitar yang memusuhi bangsa Israel ini, yang menentang jangan sampai tembok itu dibangun kembali. Misalnya saya sebut Sanbalat. Sanbalat adalah orang Samaria yang menjadi pejabat dari kerajaan Persia. Sanbalat ini marah, dia iri hati, dia dendam. Kenapa? Raja Persia kok sayangnya sama Nehemia, bukan kepada dirinya. Kenapa kok Raja Persia kok ikut mendanai pembangunan bait Allah dan lain sebagainya. Jadi iri hati, rasa marah, dendam, dengki, itulah yang dihadapi oleh Nehemia. Sama seperti kita saudara-saudara. Belum lagi ada Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan kerajaan-kerajaan yang lain. Mereka bersengkongkol bermaksud untuk menggagalkan usaha Nehemia membangun tembok Yerusalem ini. Cara mereka itu ternyata sadis dan curang. Misalnya kalau kita baca Nehemia bab 4. Di sana Nehemia bercerita, Sanbalat ini mengolok-ngolok orang Yahudi, berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Saudara-saudara, olok-olok, hinaan, cacian, itulah yang dihadapi oleh Nehemia. Tetapi Nehemia sekalipun tidak mundur, tidak sakit hati. Dia tidak menyimpan olok-olok itu dalam hatinya. Dia tidak membuat kata-kata olok-olokan itu menjadi racun dalam kehidupannya. Ditambah lagi, lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu,
Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar betapa sulitnya membangun tembok Yerusalem dari reruntuhan. Itu bukan perkara mudah, tugas berat. Belum lagi hinaan demi hinaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dikatakan di ayat 4, "Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri." Saudara-saudara, ini sebuah teladan buat kita. Kalau kita dibenci, difitnah, dicela, diejek sama orang, biarlah Tuhan yang berhak membalas, bukan diri kita. Seringkali kalau kita mau bertobat, kita mau memperbaiki diri, kita sudah di jalan yang benar, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tahu masa lalu kita seringkali mengejek, mengolok-olok, bukan ngeledekin kita. Seringkali kita jadi malu, seringkali kita malah mundur kembali ke situasi kita sebelumnya. Saudara-saudara, itu sangat bahaya. Yang dilakukan oleh Nehemia adalah di ayat 6. "Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Saudara-saudara, jangan sampai kata-kata toksik, kata-kata yang menjatuhkan mental, hinaan, olokan-olokan orang, cacian-cacian mereka, ledekan mereka, melemahkan semangat kita untuk memperbaiki diri, untuk fokus dengan kehidupan kita pada jalan Tuhan. Itu yang luar biasa. Ketika para musuh-musuh bangsa Israel ini melihat Nehemia bersama segenap rakyat berhasil membangun tembok Yerusalem, mereka sangat marah. Mereka berusaha untuk menyerbu kota Yerusalem. Dikatakan di ayat 7, "Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana." Saudara-saudara terkasih, bukankah ini yang sering kali terjadi kita hadapi dalam kehidupan kita? Musuh-musuh kita, para lawan kita, orang yang membenci kita, kalau satu lawan satu kita bisa ngadepin. Mereka kalah, tetapi mereka malah bersekongkol untuk mengadakan kekacauan. Tetapi saudara-saudara, ini lihat, musuh yang dihadapi oleh Nehemia dan seluruh orang Israel makin bertambah besar dan kuat. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Di ayat 9, "Tetapi kami berdoa kepada Allah kami." Romo, saya sering kali diejek Romo. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Saudara-saudara, doa itu kekuatannya luar biasa. Bisa kita lihat di ayat 15. Di mana doa-doa Nehemia bersama seluruh bangsa Israel didengar Tuhan. Tuhan menggagalkan niat-niat jahat para musuhnya. Di situ dikatakan Allah telah menggagalkannya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang terjadi. Tetapi saudara-saudara, cerita belum selesai sampai di sini. Meskipun Nehemia mampu melewati rintangan-rintangan dari bangsa-bangsa lain, ternyata musuh yang sesungguhnya adalah musuh dari kalangan orang Israel sendiri. Pada waktu itu rakyat yang bekerja pagi siang malam untuk membangun tembok Yerusalem malah jatuh miskin. Mereka kan nggak cari duit, mereka nggak bekerja, mereka menghabiskan waktu untuk membangun tembok. Mereka sampai menggadaikan ladang mereka, menggadaikan harta benda mereka. Kepada siapa? Kepada para penguasa dan orang-orang kaya. Mereka semua menikmati, tambah kaya, sementara rakyat tambah miskin. Maka Nehemia betul-betul marah kepada mereka. Mereka telah melakukan sebuah kekejian, mengambil keuntungan dari penderitaan sesamanya. Lagi-lagi saudara-saudara, Tuhan bekerja dalam diri Nehemia. Saudara-saudara, kalau Anda baca kitab Nehemia terus, Anda akan melihat bagaimana Nehemia betul-betul ada dalam lindungan Tuhan. Nehemia dilindungi, diselamatkan dari para musuhnya, daripada lawan yang membenci dia. Karena apa? Senjatanya dua. Nehemia takut akan Tuhan. Nehemia kekuatannya adalah doa. Dia percaya pada kemahakuasaan Tuhan. Kalau Anda dijahati orang, dibenci orang tanpa sebab,
kalau orang dengki sama Anda, kalau orang nggak senang, hidup Anda makin membaik, saudara-saudara, kita bisa belajar melatih rohani kita dari Nehemia ini. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.